Yang terhormat Romo Sipi Mulyatno PR beserta Romo Gregorius Awan Widyoko PR. Yang kami hormati Bapak Ibu, Brother, Suster, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus, selamat malam, berkah dalam. Sebelumnya atas nama keluarga Bapak Antono menyampaikan selamat datang dan terima kasih atas kehadirannya pada malam hari ini. Keluarga besar Bapak Antono mohon dukungan doanya untuk Ibu Germana Kausin Woro Purwaningsih yang 1000 hari yang lalu telah menghadap Bapa di surga. Dan perayaan Ekaristi akan dipimpin oleh Romo Mulyatno dan konselebran dengan Romo Awan Widyoko PR. Untuk itu semoga Romo waktu sepenuhnya kami aturkan. Matur nuwun. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Ibu bapak, saudara-saudari dan adik-adik yang kekasih, selamat malam, berkah dalam. Pada malam hari ini kita bersatu dalam doa mengenang 1000 hari Ibu Germana Kausin Woro Purwaningsih menghadap Bapa di surga. Dan menurut tradisi budaya kita, peringatan 1000 hari ini merupakan akhir puncak rangkaian peringatan arwah. Dalam pengertian ini kita sebenarnya mau merayakan iman kita akan Allah, sang sumber dan tujuan kehidupan segala sesuatu. Hidup kita berasal dari Allah dan akhirnya juga menuju kepada Allah. Ibu Germana Kausin Woro Purwaningsih telah bersatu dengan sang sumber dan tujuan hidup. Kita mohon agar Ibu Woro kini boleh menjadi berkat bagi kita yang masih mengembara di dunia ini, secara khusus bagi keluarga, sanak saudaranya, serta umat di lingkungan Bartolomeus dalam mengarungi suka duka kehidupan di dunia ini, sampai akhirnya boleh berjumpa kembali di tempat akhir tujuan peziarahan setiap insan, yakni Tuhan Allah di surga. Marilah kita siapkan hati untuk perayaan ini, mohon belas kasih dan pengampunan atas dosa-dosa kita. Marilah dengan rendah hati kita mengungkapkan sesal dan tobat kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa
bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan mengantar ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkaulah sumber dan tujuan hidup kami. Kami bersyukur kepadamu sebab Engkau berkenan memberikan kedamaian abadi kepada Ibu Germana Kausin Woro Purwaningsih yang telah 1000 hari menghadap-Mu. Kami menyadari bahwa kehidupan ini berasal darimu dan bergerak menuju Dikau sendiri. Maka kami mohon sertailah kami selalu dengan Roh-Mu, agar kami hidup dalam damai sejahtera. Semoga kami selalu mengandalkan Engkau Sang Sumber hidup sejati dalam perjuangan hidup kami sehari-hari, sambil mengharap kedatangan kerajaan-Mu. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Pembacaan dari kitab Yesaya. Tuhan semesta alam akan menyediakan di Gunung Sion ini bagi segala bangsa. Dan di atas gunung ini Tuhan akan mengoyakkan kain perkabungan yang diselubungkan kepada segala suku bangsa, dan tudung yang ditudungkan kepada segala bangsa. Ia akan meniadakan maut untuk seterusnya, dan Tuhan Allah akan menghapuskan air mata daripada segala muka, dan aib umatnya akan dijauhkannya dari seluruh bumi, sebab Tuhan telah mengatakannya. Pada waktu itu orang akan berkata, sesungguhnya inilah Allah kita yang kita nanti-nantikan, supaya kita diselamatkan. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersuka cita oleh karena keselamatan yang diadakannya. Demikianlah sabda Tuhan.
Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika Yesus menengadah ke langit seraya berdoa, "Ya Bapa, Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang Engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu dan Engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang Engkau berikan kepadaku itu berasal daripada-Mu. Sebab segala firman yang Engkau sampaikan kepadaku telah Kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa Aku datang daripada-Mu, dan mereka percaya bahwa Engkau-lah yang telah mengutus Aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu. Dan segala milikku adalah milik-Mu, dan milik-Mu adalah milikku, dan Aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan Aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan Aku datang kepadamu. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Romo, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, selamat malam, berkah dalam. Dengan cepat rasanya sudah 1000 hari Ibu Woro Purwaningsih dipanggil Tuhan. Tadi di awal disebutkan menghadap atau dipanggil, dua-duanya, karena kalau dipanggil tidak menghadap berarti belum meninggalkan dunia. Maka untuk orang-orang yang sudah dipanggil dan belum dengar, maka saatnya belum tiba untuk menghadap kepada Bapa. Tapi ada orang yang belum dipanggil tapi menghadap sendiri karena tergesa-gesa. Ibu Purwaningsih sudah 1000 hari. Maka keluarga saya kira selama 1000 hari ini merenung, berefleksi, dan sekaligus mengenang segala kebaikannya. Supaya tidak bosan mendengarkan khotbah saya terus, apalagi saya nerdek di dekat Romo Awan. Maka saya mulai, silakan keluarga menyampaikan kenangan yang paling indah dari Ibu Woro Purwaningsih. Karena kenangan itu kalau tidak disampaikan sekarang 1000 hari tidak bisa diulang. 1000 hari hanya sekali. Maka silakan siapa yang akan memulai. Karena putrinya 3, boleh juga menantu. Putrinya 3 dulu. Nanti Pak Antono juga bisa menyampaikan 1 kalimat atau 2 kalimat tentang kenangan ibu. Akan diwakili katanya, diwakili cucunya. Mic-nya tolong diberikan. Kenangan terindah untuk sanggup perjalanan hidup yang diwariskan oleh Ibu Woro Purwaningsih. Yang warisan-warisan lain nggak usah diceritakan. Nanti saya kepengen. Matur nuwun Romo Mul. Mungkin Dik Tara sama Dik Lia bisa ke depan karena Romo Mul minta 3 putrinya untuk memberikan kenangan ataupun warisan. Dari sisi saya banyak sekali warisan yang diberikan ke ibu dari ibu. Salah satunya adalah soal pembayaran. Ibu itu selalu tepat waktu. Pembayaran listrik, air dan sebagainya sebelum beliau meninggal atau dalam keadaan sehat pun selalu bilang, Mbak, setiap tanggal 6 harus ke BPD untuk bayar semuanya. Jadi itu sangat melekat pada diri saya bahwa tanggal 6 itu udah kayak alarm hidup bahwa saya harus ke BPD untuk membayar semuanya. Karena bagi beliau lebih baik bayar lebih awal daripada didenda. Itu warisan dari ibu. Mungkin dari kedua adik saya mempunyai kenangan yang tidak pernah terlupakan. Silakan Dik Tara. Matur nuwun, saya Tara, saya putri ibu yang kedua. Kenangannya itu ibu galak. Tapi saya sadar bahwa saya menjadi seperti sekarang ini karena kegalakan ibu. Kalau ibu nggak galak mungkin saya nggak menjadi seperti sekarang ini. Dan
saya punya 2 putri dan saya akhirnya tahu kenapa ibu dulu galak sama saya. Karena saya merasakan sekarang sebagai seorang ibu yang punya anak perempuan gitu ya. Jadi saya tahu, oh dulu tuh ibu seperti ini, alasannya untuk ini. Oh dulu ibu seperti itu karena alasannya untuk itu. Itu sih yang berkesan pada saya. Jadi ibu tuh orangnya keras, tapi hatinya lembut. Itu yang berkesan buat saya. Demikian. Terima kasih Mbak Dara Manita. Selamat sore Bapak Ibu Romo semuanya. Saya Victoria, saya putri ketiga dari Bapak dan Ibu Antono. Apa warisan ya? Kalau warisan kayaknya banyak yang ke saya, rambut tikel, tai lalat. Bahkan kemarin sempat Natal tahun berapa gitu, Ibu sudah sedo. Saya Natalan di gereja sini Assunta, pas lagi gandengan sama bapak mau pulang, ada yang manggil, Bu Antono selamat Natal. Saya langsung tahu ini mesti manggil saya, dikira saya Bu Antono. Saya langsung, iya Pak, matur nuwun. Saya nggak tahu itu siapa. Jadi memang kayaknya kalau warisan dari wajah fisik banyak ke saya, termasuk juga keras kepalanya, galaknya, yang kata Mantara galak, sama saya itu warisannya. Kalau kesan mungkin hampir sama ya, ibu tuh galaknya luar biasa. Tapi ya apa ya, ternyata memang ya ternyata galaknya tuh galak positif gitu loh. Ternyata memang saya harus digalakin untuk menjadi seperti ini. Mungkin kalau saya nggak digalakin nggak tahu lah nggak tahu lah jadi apa gitu. Jadi itu menurut saya warisan yang ibu kasihkan ke saya maupun kenangan yang ibu kasihkan ke saya gitu. Terima kasih Pak Antono, bagi tinggal ya, Pak Antono sudah diwakili putri-putrinya, mantu-mantu, cucu, tetangga. Terima kasih. Waktu baptis sekitar 24 tahun yang lalu bersama Bapak itu sangat menerima Tuhan dan mengimani. Setelah itu berjuang yang diungkapkan dalam hidupnya, dalam seluruh perjuangannya dan dalam doa-doanya. Bu Antono dekat dengan Tuhan, maka doa-doanya pasti didengarkan Tuhan. Kalau ada yang mengatakan doa yang paling didengarkan Tuhan adalah doa orang yang jarang berdoa, itu keliru ya. Karena kalau jarang berdoa katanya Tuhan itu terkejut kok biasanya nggak doa kok ini doa, maka itu pasti penting lalu didengarkan ya. Nah, Pak Antono itu segala yang disampaikan penting untuk keluarga, untuk anaknya. Dalam bacaan hari ini doa Tuhan Yesus untuk keselamatan, doa Bu Antono untuk keselamatan anak-anaknya, dan keprihatinannya, kepeduliannya, perjuangannya untuk masa depan anak-anak dan keluarga. Mengapa Bu Antono galak? Karena mengimbangi. Pak Antono itu lembut dan Pak Antono itu pendiam, maka harus diimbangi. Karena kalau dua-duanya pendiam, nanti di rumah itu seperti pertapaan ya, pendiam semua. Itu Bu Antono menampilkan diri sebagai orang beriman. Doa itu permohonan. Hari-hari ini menjelang Idul Fitri sampai sekarang ini, tadi belum sempat mengatakan mohon maaf lahir batin ya, mohon maaf lahir batin. Hari-hari ini itu pengemis itu sangat banyak ya, pengemis sangat banyak di jalan-jalan itu. Apalagi kalau Prambanan pengemisnya cantik-cantik ya, lewat di sana itu. Tahu itu lewat Prambanan di sana, dan banyak orang itu mengeluh kok ini banyak pengemis. Saya sendiri merenung, ternyata kita ini pengemis kepada Allah itu mendamba. Setiap hari kita mengemis, membuka mata, kita mengemis kepada belas kasih Allah supaya mendapatkan hidup yang sehat, kesejahteraan, iman yang kuat, ketabahan dalam kesulitan, dan berbagai macam doa itu. Sebenarnya kita semua pengemis. Belajar dari perjalanan hidup sebagai pengemis. Saya sempat bertanya karena beberapa hari yang lalu bertemu Sri Panyawaro Tera, pemimpin Buddha Asia Tenggara yang tinggal di Mendut. Dalam perjumpaan itu Sri Panyawaro kan dalam ceramah sore itu bersama saya akan makan sore
Sri Panyawaru juga ditawari makan, tapi beliau hanya minum air jernih, air putih, dan menceritakan bahwa makan terakhir itu jam 1 siang, makan berikutnya adalah hari berikutnya pagi sekitar jam 9. Jadi sehari maksimal makan 2 kali, seringnya sekali. Lalu beliau mengatakan, saya setiap hari Romo bersama para biku itu keluar, hanya boleh membawa 1 atau maksimal 2 mangkok. Tidak mengemis, tapi datang kepada orang yang berbelas kasih. Karena ada banyak kami kenal jemaat kami yang berbelas kasih, dan kami hanya boleh membawa 2 mangkok. 2 mangkok itu 1 untuk saya, 1 untuk saudara kami yang sakit atau yang tidak bisa keliling mengambil makanan itu. Maka kami hidup menggantungkan pada belas kasih Allah melalui jemaat yang berbelas kasih, dan kami percaya setiap hari kami tidak berkekurangan. Maka doa disertai keyakinan. Perjalanan hidup itu perjalanan kita mengemis, maka tidak perlu kita kadang mengejek pada para pengemis. Jangan-jangan para pengemis itu sebenarnya orang-orang yang lebih suci dan Tuhan Yesus sendiri. Dalam Injil juga dikatakan bahwa dalam saudara yang hina dina itu wajah Allah yang berbelas kasih, dalam Kristus putranya itu tampak tampil. Maka sebagai pengemis dan pengembara di dunia ini, kita berdoa kepada Allah. Selain memohon, setiap hari kita makan ya, makan 3 kali sebagian besar. Itu orang makmur 3 kali makan itu ya, atau 7 kali kalau Idul Fitri ada di mana-mana ya, atau dengan suguhan yang sedikit diperenya, itu wadahnya regal, Roma isinya keringinan gitu. Itu bisa. Tapi makan banyak itu setiap hari. Kita makan banyak makanan jasmani untuk kehidupan kita. Karena kalau lambat makan kita tensinya naik. Apa-apa insomnia karena ngelih ya. Orang lapar itu bisa cepat marah, tersinggung. Makanan jasmani. Tapi sebagai orang beriman kita juga memiliki hati yang diisi oleh kekuatan rahmat Allah, yaitu belas kasih seperti dialami oleh Bu Antono. Orang yang memiliki belas kasih sebenarnya lembut hatinya, mudah menangis, peduli terutama kepada anak-anak cucu, dan dalam doa selalu membawa tidak hanya kepentingan sendiri tapi kepentingan banyak orang, dan saya yakin itu kepentingan umat. Maka sebagai orang beriman kita tidak hanya mohon rezeki sehari-hari seperti dalam doa Bapa kami, tetapi juga mohon supaya Allah mengisi hati kita, sehingga getar hati kita ini sebagai getar yang berbelas kasih seperti Allah yang penuh kasih. Dan lebih dari itu, kalau sudah tambah usia itu juga kita ingin berbagi pengalaman hidup melalui kesaksian, melalui doa. Konon orang yang sudah sepuh itu suka cerita, kecuali Pak Antono itu mengkontemplatif betul ya, pertama jarang cerita. Biasanya orang yang sudah tambah sepuh itu cerita, banyak cerita. Untuk apa itu? Itu terapi supaya tidak mudah pikun ya, mengingat. Kalau orang sepuh itu didengarkan, meskipun diulang-ulang tapi itu terapi supaya pikirannya tetap jernih. Kalau tidak nanti pulang sampai ke rumah lupa mana pintu gerbangnya. Atau beberapa romo yang jarang bercerita karena dilatih kontemplasi, begitu retret mau masuk ke kamarnya lupa, termasuk lalu masuk kamar tetangganya. Untung yang retret romo semua, sehingga tidak ada bahaya. Nah, bercerita, menceritakan tidak hanya menceritakan diri kita, tapi menceritakan betapa Allah itu berbelas kasih, betapa Allah itu baik, dan itulah harapan hidup kita. Maka kalau kita belajar dari para pengemis, Sri Panyawaru yang orang hebat itu ternyata menghayati hidupnya sebagai pemohon ketergantungan hidupnya pada Allah, tetapi juga Allah yang berbelas kasih melalui sesama dan sanak saudari. Kita pun juga demikian dalam hidup peziarah. Yang kita pakai meskipun punya pakaian 1 lemari tetap hanya 1. Kalau pakai semua itu terlalu panas. 1 saja wis kepanasan di kamar ligo ya. Apalagi pakai banyak. Maka apa yang menempel dalam diri kita di luar juga mencerminkan apa yang ada di dalam hati kita. Orang yang sederhana tidak perlu menempelkan terlalu banyak dalam dirinya. Wajahnya juga nggak perlu ditambal terlalu tebal. Cukup secukupnya saja.
Dan dengan itu kita percaya, bukan percaya diri, tapi percaya pada Kristus. Dan orang yang PK, percaya Kristus itu juga PK dan peduli kepada sesama. Maka peringatan 1000 hari Ibu Antoro dipanggil Tuhan adalah peringatan iman kita akan belas kasih Allah dan akan iman yang kita lestarikan dalam perjuangan hidup, dalam kerinduan, dalam doa, dalam kesahajaan, dan dalam peziarahan penuh pengharapan. Marilah kita mohon rahmat Tuhan, semoga Allah yang berbelas kasih meneguhkan iman kita, sehingga kita kaya tidak hanya secara jasmani dari apa yang kita makan, tetapi dari hati yang penuh kasih karena belas kasih Allah yang tertanam dalam hati kita. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Amin. Aku percaya akan Allah. Yang menderita sengsara dan Pontius Pilatus disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang terberat penantian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dan kehidupan kekal. Amin. Saudara-saudari, Allah adalah sumber dan tujuan kehidupan segala makhluk. Hidup kita berasal dari Allah dan akhirnya juga menuju kepada Allah. Marilah dengan rendah hati kita panjatkan isi hati kita dalam rupa doa dan permohonan kepada Bapa. Ya Bapa, peringatan 1000 hari Ibu Germana Kosim Woro Purwoningsih terasa begitu cepat. Rasa-rasanya baru kemarin saudari kami ini masih bersama-sama dengan kami semua. Ungkapan perasaan ini memperkuat keyakinan kami bahwa Engkau telah menerima dan mempersatukan saudari kami dalam persekutuan para kudus. Untuk itu kami berseru, Dimuliakanlah Engkau selama-lamanya. Ya Bapa, sadarkanlah kami yang masih hidup di dunia ini. Perjuangan kami tak akan berhasil tanpa penyertaan dan kuasa-Mu sendiri. Engkaulah yang selalu mendorong dan menyemangati kami. Buatlah kami mampu menghargai satu sama lain, saling mendukung dan rela bekerja sama, sehingga kami mampu menghadirkan kasih-Mu di tengah-tengah masyarakat dan keluarga kami. Untuk itu kami berseru, Dimuliakanlah Engkau selama-lamanya. bagi kedamaian jiwa leluhur dan saudara kami, Bapak Sumeri, Ibu Lucia Sumeri, Bapak Wilhelmus Mete, Bapak Januarius Kolibau, Bapak Amandus Sri Hariwibowo, Bapak Antonius Dimas Kusuma Wardana. Sudilah Engkau memberikan indulgensi bagi mereka dan jiwa-jiwa yang masih di api penyucian. Untuk itu kami berseru, Dimuliakanlah Engkau selama-lamanya. Ya Bapa, semoga Engkau berkenan menganugerahkan damai dan keteguhan iman kepada anggota keluarga Ibu Woro dan kami semua di sekitar altar-Mu ini yang masih bersiarah dalam pengharapan akan kasih-Mu. Semoga Engkau berkenan menyertai kami dalam kasih-Mu sendiri, agar semakin pasrah dan percaya kepada Engkau yang memberi hidup kekal. Untuk itu kami berseru, Dimuliakanlah Engkau selama-lamanya. Marilah ning senak menyampaikan doa-doa yang masih tersimpan dalam hati kita masing-masing. Kami berseru kepadamu ya Allah, dimuliakanlah Engkau selama-lamanya. Demikianlah ya Bapa ungkapan syukur dan doa kami atas penyertaan dan pendampingan-Mu kepada kami semua yang masih dalam persiaran hidup kami. Anugerahilah kami semua dengan damai-Mu yang sejati, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin.
Saudari-saudara, marilah kita berdoa supaya persembahan ini berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini dapat kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh kemahalan yang Allah Bapa sumber kekudusan, terimalah bahan persembahan roti dan anggur yang kami unjukkan untuk keselamatan hamba-Mu Ibu Germana Kausin Loro Purwaningsih. Perkenankanlah ia memasuki rumah-Mu di surga dan anugerahilah kami semua ketekunan dalam pengharapan demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersama-Mu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur padamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dialah keselamatan dunia, kehidupan umat manusia, dan kebangkitan orang-orang mati. Dengan pengantaran Kristus itu, para malaikat yang bersukacita di hadapan-Mu dalam keabadian menyembah keagungan-Mu. Maka kami mohon, perkenankanlah kami memadukan suara bersama mereka dengan henti-hentinya bernyanyi. Kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya pada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala, sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan.
dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Robertus serta semua rohaniwan. Ingatlah akan hamba-Mu Ibu Germana Kausin Moro Purwaningsih yang telah Engkau panggil dari dunia ini ke hadirat-Mu 1000 hari yang lalu. Perkenankanlah ia yang menjadi satu dengan Putra-Mu Yesus Kristus dalam kematian, juga menjadi serupa pula dengan Dia dalam kebangkitan. Ingatlah akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit dan semua orang yang telah berpulang dalam hadirat-Mu. Dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul, semua orang kudus, Santo Santa pelindung kami sepanjang masa yang hidupnya berkenan kepadamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami Yesus Kristus. Sebab Tuhanlah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan, Engkau bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagi-Mu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Ya Tuhan, janganlah perhitungkan dosa-dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu. Berilah kami damai dan kesatuan sesuai kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Anak domba Allah, anak domba Allah,
Ampunilah kami, Anak Domba Allah. Saudara-saudari, inilah Tuhan kita Yesus Kristus, Sang Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang untuk menyambutnya. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Tubuh Kristus yang kita sambut meneguhkan iman kita, melindungi kita dan mengantar sampai hidup yang kekal. Amin. Mohon maaf, yang dapat menerima komuni adalah yang telah bersatu dengan Gereja Katolik, telah menerima sakramen Ekaristi, atau telah mengikuti sambut baru komuni. Terima kasih.
jiwa Kristus, tubuh Kristus, darah Kristus, air lambung Kristus, sengsara Kristus, Yesus yang murah hati, dalam luka-lukamu jangan kami dipisahkan terhadap seteru yang curang di waktu ajal, supaya bersama para kudus untuk selama-lamanya. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber kehidupan dan kekudusan, kami telah Engkau segarkan dengan santapan kehidupan tubuh dan darah Yesus Putra-Mu. Kehadirannya memberi keteguhan bagi hidup kami sehari-hari dalam berusaha memenuhi kehendak-Mu melalui pelayanan dan pekerjaan kami. Semoga hamba-Mu Ibu Woro Purwaningsih yang telah 1000 hari berlalu menghadap-Mu telah berbahagia bersama-Mu, dan bersatukanlah kami kelak dengannya serta para kudus di surga dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Terima kasih atas kebersamaan kita pada malam hari ini. Romo Awan, Ibu Bapak, Saudara-saudari dan adik-adik yang terkasih, marilah mengakhiri perayaan ini dengan memohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga kita semua, karya-karya kita, keluarga, komunitas, dan sanak saudara yang kita doakan dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Marilah hidup dengan damai, kita pergi diutus perayaan Ekaristi sudah selesai. Ditaruh di mana Mas? Di depan. Atau mau dilepas? Melepaskan sepasang merpati dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Allah Bapa sumber segala rahmat, terima kasih Engkau hadirkan Ibu Germana Kosin Woro Purwaningsih dalam hidup kami. Kini setelah 1000 hari berlalu sejak kepulangannya padamu, kami melepaskan burung merpati sebagaimana Nuh melepaskannya dahulu, perlambang awal kehidupan yang baru darimu di atas bumi yang baru. Ibu Woro memasuki kehidupan yang baru bersamamu Kudus di surga. Demikian pula merpati putih sebagai pengingat akan hadirnya Roh Kudus dalam segi-segi kehidupan kami yang masih bersiaran penuh harapan akan kasih. Kami hantarkan doa ini dengan pengantaran Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Tentu buku ini akan sangat membantu bagi kita karena sudah ada tata urutannya untuk berdoa pada tahun jubileum ini, untuk mohon indulgensi untuk diri kita sendiri maupun untuk anggota keluarga kita yang telah berpulang. Buku ini sudah cukup komplit, kita tinggal menggunakannya. Nanti kalau Bapak Ibu berziarah ke tempat-tempat, nanti bisa ada misalnya di sini ya, ada stempelnya atau keterangannya dari tempat di mana penjenengan itu berziarah. Kita mohon berkat Tuhan lebih dahulu untuk buku-buku dan
sarana rohani ini yang akan kita pakai. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih atas tahun yang penuh rahmat, yakni tahun jubileum, di mana memberikan kepada kami kemurahan untuk kami semua dan juga kegembiraan karena Engkau memberikan penerimaan kepada kami dan anggota keluarga kami semua. Semoga Engkau berkenan memberkati sarana suci ini dan juga sarana untuk menaruh hormat bakti kepada Bunda Maria. Bersama-sama dengan Bunda Maria kami akan memuji nama-Mu, dan semoga setiap kali kami berdoa bersama dengan Bunda Maria, kami dapat meladani Bunda Maria dalam suka dan duka tetap setia kepada-Mu, dan doa-doa kami Engkau dengarkan. Maka curahkanlah berkat-Mu atas sarana suci ini dengan berkat-Mu yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tanpa
Terima kasih.
Kadang
tentang budak-budak lintas kalau tidak boleh bisa Kamu dari kami semua.